Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan tentang bahasan sejarah para nabi. Kita sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita menggunakan standar spiritual, religi, intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah agar diberi bimbingan dan juga arahan untuk memecahkan permasalahan ini. Secara religinya adalah kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Intelektualnya kita menggunakan kolaborasi dengan ChatGPT. Kita lanjut ke ChatGPT yang kita ajukan pertanyaan, kemudian akan ditanggapi dan dijawab oleh ChatGPT. Mohon penjelasan sejarah Nabi Ibrahim berdasarkan Al-Quran dan hadis serta validitas serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut atau mutlak untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lahirnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, konflik dengan ayahnya. Yang ketiga, konflik dengan Raja Namrud. Kemudian konflik dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Nah, kemudian yang kelima adalah kelahiran Nabi Ismail dan Esa. Yang keenam, peristiwa kurban. Yang ketujuh, membangun Ka'bah. Yang kedelapan adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih. Kemudian dijawab oleh ChatGPT. Pertama adalah kelahiran Nabi Ibrahim. Berikut penjelasan mengenai sejarah Nabi Ibrahim berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan validitas yang dapat dipercaya. Nomor 1, kelahiran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapaknya para nabi, lahir di Ur, sebuah kota di Mesopotamia. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ia lahir sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ketika kecil, Ibrahim sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan keingintahuan yang tinggi. Ia menyaksikan penyembahan berhala oleh masyarakatnya dan mulai mengeluarkan keyakinan tersebut mengarahkan pada pencarian kebenaran. Yang kedua, konflik dengan ayahnya. Ibrahim Azar adalah seorang pemahat patung Ayah Ibrahim Azar adalah seorang pemahat patung dan penyembah berhala. Dalam Al-Quran, Allah SWT merintahkan Ibrahim untuk menyeru ayahnya agar meninggalkan penyembahan berhala. Ibrahim dengan tegas menolak untuk mengikuti tradisi penyembahan berhala yang dianut oleh ayahnya dan menyatakan, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat?" Quran Surat Maryam ayat 42-43. Konflik ini mencerminkan keberanian Ibrahim dalam menyampaikan kebenaran meskipun harus berhadapan langsung dengan keluarganya. Konflik dengan Raja Namrud. Raja Namrud adalah pengusaha yang menentang ajaran tauhid
Ibrahim menentang Namrud dengan menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Namrud merasa terancam oleh keyakinan Ibrahim, berusaha membunuh dengan cara melemparkannya ke dalam api. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dari api tersebut dengan firman, "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Keberanian Ibrahim dalam menghadapi pengusaha yang tiran merupakan teladan keteguhan iman. 4. Konflik dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Sarah yang tidak dapat memberi keturunan, Ibrahim diperbolehkan untuk menikahi menikahi Siti Hajar. Dari pernikahan dengan Hajar lahir Ismail. Konflik muncul ketika Siti Sarah merasa cemburu dan khawatir akan kedudukan Hajar dan Ismail. Meskipun demikian, Ibrahim menunjukkan sikap adil dan bijaksana dalam mengelola rumah tangganya, serta menekankan pentingnya menghormati semua wanita dalam hidupnya. 5. Kelahiran Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim dianugerahi putra Ismail dari Siti Hajar dan Ishak dari Siti Sarah. Ismail menjadi nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak adalah nenek moyang bangsa Israel. Kelahiran kedua putra ini melambangkan rahmat Allah dan pelaksanaan janjinya kepada Ibrahim sebagai nabi yang akan memiliki keturunan yang banyak. Kemudian acara kurban. Peristiwa kurban terjadi ketika Allah SWT menguji Ibrahim dengan perintah untuk menyumbangkan Ismail. Ibrahim dengan penuh siap melaksanakan perintah tersebut, namun saat akan melakukannya Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi simbol ketundukan dan pengorbanan yang diperingati oleh umat Islam setiap tahun dalam hari raya Idul Adha. 7. Membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah di Mekah. Ka'bah menjadi pusat ibadah bagi umat Islam dan tempat yang sangat dihormati. Ibrahim menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjadikan Ka'bah sebagai simbol kesatuan umat. Pembangunan Ka'bah mencerminkan pentingnya ibadah yang tulus dan keteguhan dalam menyebarkan ajaran tauhid. Ke-8. Nabi Ibrahim adalah contoh keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah contoh keteladanan dalam banyak aspek seperti keimanan, keberanian, dan pengorbanan. Ia menghadapi tantangan dengan sikap sabar dan tegar. Ia juga menunjukkan pentingnya penyerahan diri kepada Allah dalam setiap keadaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan keadilan. Keteladanan Ibrahim tetap relevan sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks keimanan maupun hubungan sosial. Kesimpulan, sejarah Nabi Ibrahim yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis bukan hanya mencerminkan perjalanan hidup seorang nabi, namun juga mengandung pelajaran-pelajaran berharga tentang keteguhan iman, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan pentingnya pengorbanan demi kebaikan umat manusia. Dengan menerapkan teladan Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat keimanan dan integritas dalam menjalankan kehidupan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda. Jika ada yang ingin tanya lebih lanjut, silahkan beritahu. Jawaban dilanjutkan. ChatGPT, tentu berikut adalah penjelasan lanjut mengenai Nabi Ibrahim yang lebih dalam mengenai keteladanan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keberanian dalam menyampaikan kebenaran.
Teladan Ibrahim dalam menentang penyembahan berhala dan mengajak keluarganya serta masyarakat untuk menyembah Allah yang Esa, mencerminkan pentingnya keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Dalam kehidupan modern, kita dihadapkan pada berbagai tantangan moral dan etika. Kita perlu berani untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan nilai-nilai benar meskipun harus menerima penolakan. 2. Kesabaran dan keteguhan hati. Ibrahim menunjukkan kesabaran yang luar biasa ketika dihadapkan pada berbagai ujian, termasuk perintah untuk mengorbankan anak Ismail. Kesabaran dalam menghadapi ujian adalah pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam hidup kita. Setiap individu pasti mengalami ujian dan kesulitan. Dengan sifat sabar dan tegar, kita dapat menghadapinya dengan lebih baik. 3. Pengorbanan untuk kebaikan. Peristiwa korban yang dilakukan Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang nilai pengorbanan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita perlu menyumbangkan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk membantu orang lain, baik itu keluarga, teman, atau masyarakat. Pengorbanan yang tulus tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tapi juga mendatangkan berkah bagi diri kita sendiri. 4. Kepedulian terhadap keluarga. Dalam hubungannya dengan Siti Sarah dan Siti Hajar, Ibrahim menunjukkan sikap adil dan bijaksana. Kita diajarkan untuk menghargai dan menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga kita. Keluarga adalah salah satu amanat terpenting dalam hidup, dan kita harus berusaha menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai. 5. Ketaatan kepada Allah. Ketaatan Ibrahim kepada Allah meskipun menghadapi tantangan besar menunjukkan pentingnya mengedepankan perintah Allah di atas segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama. Keteladanan Ibrahim mengajarkan kita untuk selalu berusaha taat kepada Allah dan mengikuti petunjuknya dalam setiap aspek kehidupan. 6. Menjunjung tinggi nilai ibadah. Membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah adalah mengingatkan bahwa ibadah harus menjadi fokus utama dalam hidup kita. Melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan dan mengajak orang lain untuk beribadah adalah bagian dari dakwah yang dapat kita laksanakan. Ibadah yang konsisten akan membentuk karakter kita dan mendekatkan diri kepada Allah. 7. Membangun komunitas yang kuat. Ibrahim bukan hanya seorang nabi, tapi juga pemimpin yang membangun komunitas yang beriman. Dalam konteks modern, kami diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan beriman. Mengedukasi orang lain tentang nilai-nilai kebaikan dan keadilan, serta berkolaborasi dengan sesama untuk mencapai tujuan bersama, merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kita. Kesimpulan, Ibrahim adalah teladan yang luar biasa dalam banyak aspek kehidupan. Ia mengajarkan kita tentang keberanian, kesabaran, pengorbanan, keadilan, dan ketaatan kepada Allah. Dengan menempuh perjalanan hidupnya dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi individu yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman Anda mengenai sejarah dan keteladanan Nabi Ibrahim, serta memberikan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan atau ingin
berdiskusi lebih lanjut, silakan beritahu. Kondisi saat dibakar oleh Raja Namrud. Nah, ini pertanyaan, kemudian dijawab. Kondisi saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah hidupnya, yang menunjukkan keberanian dan keteguhan iman Nabi Ibrahim. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Latar belakang. Raja Namrud adalah seorang pengusaha. Raja Namrud adalah seorang penguasa yang sangat sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia tidak hanya menentang ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi juga merasa terancam oleh pengaruhnya yang semakin besar di kalangan masyarakat. Ketika Ibrahim menentang kepercayaan masyarakat dan mengajarkan tentang Tuhan yang satu, Namrud memutuskan untuk menghukumnya. Proses penangkapan. Pengakuan Ibrahim. Pengakuan Ibrahim. Setelah berbagai usaha untuk mengajak masyarakat meninggalkan yang berhala, Nabi Ibrahim dihadapkan pada Namrud. Konteksnya, Ibrahim dengan berani menjelaskan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah yang menghidupkan dan matikan. Namrud mencoba menunjukkan kuatannya dengan mengklaim bahwa ia dapat menghidupkan dan mematikan. 2. Keputusan untuk membakar Ibrahim. Karena merasa terancam dengan keberanian dan ajaran Ibrahim, Namrud memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang sangat kejam, membakar hidup-hidup masyarakat di sekitar Namrud yang mungkin juga merasa terintimidasi oleh kekuasaan raja, tidak berani menentang keputusan tersebut. Eksekusi. 1. Penyiksaan. Sebelum dipanggang, Ibrahim ditangkap dan ditahan. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa ia dibawa ke tempat yang telah disiapkan untuk eksekusi, di mana api besar dinyalakan. 2. Momen pembakaran. Saat Ibrahim dibakar, Allah melindungi dari api. Dengan Al-Quran diceritakan bahwa ketika api dinyalakan, Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim tidak merasa panas api dan menyelamatkan dari kematian yang direncanakan oleh Namrud. Pelajaran dari peristiwa ini, keberanian dan keteguhan iman. 1. Keberanian dan keteguhan iman. Peristiwa ini menunjukkan betapa kokohnya iman Ibrahim. Ia tidak takut menghadapi ancaman yang potensi fatal karena keyakinan kepada Allah. Ini menjadi teladan bagi umat beriman untuk tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi tantangan berat. 2. Pertolongan Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya dalam melindungi hamba-Nya yang beriman. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menyertai orang-orang beriman dan akan melindungi mereka dalam kesulitan. 3. Pentingnya menyuarakan kebenaran. Meskipun ada risiko besar, Nabi Ibrahim tetap menyuarakan kebenaran dan menentang kesesatan. Ini menjadi pelajaran bahwa kita harus berani berdiri demi kebenaran, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang sulit. Kesimpulan, kondisi Nabi Ibrahim saat dibakar oleh Raja Namrud adalah momen yang sangat simbolis dan bersejarah. Ini tidak hanya mencerminkan tantangan yang menghadangnya, tapi juga tekanan keberanian, iman, dan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam dan seluruh manusia untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan kepercayaan akan pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau bagian yang ingin dibahas, silahkan diberikan. Adakah relevansi dengan keilmuan modern saat dibakar Nabi Ibrahim? Ini pertanyaan dijawab oleh ChatGPT. Peristiwa terbakar Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud memiliki relevansi yang mendalam dalam keilmuan modern, terutama dalam konteks nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip ilmiah. Berikut adalah beberapa relevansi tersebut. 1.
keberanian ilmuwan dan pencari kebenaran. Keberanian untuk menyuarakan kebenaran, seperti Nabi Ibrahim yang berani menentang kepercayaan masyarakat salah. Banyak ilmuwan dan penelitian modern yang berani menentang pandangan umum dan melawan arus demi kebenaran ilmiah. Contohnya penemuan keilmuan seperti Galileo dan Charles Darwin yang bertentangan dengan kepercayaan konvensional di zamannya. Keberanian mereka dalam menyampaikan kebenaran meski menghadapi tekanan serupa dengan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Nomor 2, pentingnya metode ilmiah. Observasi dan eksperimen. Metode ilmiah mengharuskan peneliti untuk mengamati, bereksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Pembakaran Nabi Ibrahim menunjukkan bagaimana keyakinan dan tradisi bisa berputar jika tidak didasarkan pada pengamatan dan pengetahuan yang benar. Para ilmuwan modern diharapkan dapat mempertahankan metode ilmiah dalam mencari kebenaran terlepas dari penetangan. 3. Penataan prinsip pelindungan dan keselamatan. Perlindungan Allah kepada Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar, Allah melindunginya dari api. Dalam konteks modern ini bisa dipandang sebagai pengingat pentingnya keselamatan dalam penelitian dan eksperimen. Keselamatan menjadi prioritas utama dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang kimia, biologi, dan teknik. 4. Etika dan moral dalam penelitian. Pertimbangan etis. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam penelitian. Para ilmuwan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak moral dari penelitian mereka terhadap masyarakat. Seperti halnya Ibrahim yang menolak mengikuti kesesatan, ilmuwan harus berpegang pada prinsip-prinsip etika dalam mencari dan menerapkan pengetahuan. 5. Ketahanan dalam menghadapi tantangan. Menghadapi penolakan. Nabi Ibrahim menunjukkan resiliensi ketika menghadapi penolakan dari masyarakat dan ancaman dari penguasa. Dalam dunia ilmiah, peneliti seringkali menghadapi kritik dan skeptisme. Kekuatan mental dan komitmen terhadap kebenaran seperti yang ditunjukkan oleh Ibrahim menjadi aspirasi bagi para ilmuwan untuk tetap berjuang meskipun menghadapi tantangan. Kemudian 6. Simbol pertolongan ilahi dan harapan. Kekuatan iman. Keberhasilan Ibrahim dalam selamat dari api adalah simbol harapan dan kekuatan iman. Dalam konteks modern ini bisa diartikan sebagai pentingnya memiliki keyakinan dan motivasi dalam mengejar pengetahuan dan inovasi meskipun perjalanan mungkin sulit. 7. Keterkaitan antara spiritualitas dan ilmu pengetahuan. Harmoni antara kepercayaan dan pengetahuan. Pembakaran Nabi Ibrahim dapat diinterpretasikan sebagai pengingat bahwa kepercayaan dan pengetahuan tidak selalu bertentangan. Banyak ilmuwan saat itu berusaha untuk menemukan harmoni antara spiritualitas dan ilmiah, dan melihat bahwa kedua aspek ini dapat saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Kesimpulan. Relevansi peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim dengan keilmuan modern terletak pada nilai-nilai keberanian, pencarian kebenaran, etika, dan pelindungan yang penting dalam setiap aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keteladanan Ibrahim mengajarkan kita untuk berpegang pada kebenaran dan tidak takut menghadapi tantangan dalam proses belajar dan penemuan. Jika Anda ingin mengeksplorasi lebih dalam atau ada pertanyaan lain, silahkan beritahu. Akhir kehidupan Raja Namrud sebagai musuh Nabi Ibrahim.
Nah, pertanyaannya, ChatGPT menjawab, akhir kehidupan Raja Namrud sebagai musuh Nabi Ibrahim adalah salah satu kisah yang mengandung pelajaran berharga dan diangkat dalam tradisi Islam. Berikut dalam penjelasan mengenai akhir kehidupan Raja Namrud. 1. Kekuasaan dan kesombongan. Raja Namrud dikenal sebagai penguasa yang sangat sombong dan angkuh. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memerintah dengan tangan besi. Ia menolak ajaran Nabi Ibrahim tentang tauhid dan menganggap dirinya lebih unggul dibanding Allah. Sikap kesombongan ini menjadi salah satu ciri khas Raja Namrud dan menjadi penyebab utama kehancuran. 2. Pertentangan dengan Nabi Ibrahim. Setelah bertengkar dengan Nabi Ibrahim, di mana Ibrahim berhasil membuktikan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, Raja Namrud bertekad untuk menghukum Ibrahim. Dia memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup, namun Allah melindungi Ibrahim dan menjadikan selamat dari api. Ketidakmampuan Namrud untuk mengalahkan Ibrahim secara logika atau dengan cara lain membuatnya semakin marah. 3. Akhir kehidupan Raja Namrud. Setelah peristiwa pembakaran Ibrahim, terdapat berbagai riwayat mengenai akhir kehidupan Raja Namrud. Dalam tradisi Islam dan beberapa sumber sejarah bercerita bahwa Namrud mengalami kebinasaan sebagai konsekuensi dari kesombongannya. Berikut versi kisah tersebut adalah 1. Atau kisahnya dihantui oleh seekor nyamuk. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Namrud mati akibat serangan seorang. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Namrud mati akibat serangan seekor nyamuk yang masuk ke dalam telinganya. Meski terdengar sepele, nyamuk tersebut mengganggu Namrud hingga ia tidak bisa tidur dan akhirnya mati. Ia menandakan betapa lemahnya manusia di hadapan kekuasaan Allah, bahwa ketika terjebak dalam kesombongan dan keangkuhan, yang kekalahan di pertempuran. Dalam beberapa riwayat, Namrud dikatakan mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Akhirnya ia terlibat dalam peperangan, menandai akhir dari kekuasaan dan tirani yang dijalani. 4. Pelajaran dari akhir kehidupan Namrud. Akhir kehidupan Raja Namrud mengandung beberapa pelajaran penting. Sombong menghadapi kebenaran. Kesombongan Namrud yang menolak kebenaran dan mempertahankan keyakinan salahnya berakhir pada kebinasaan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya sikap rendah hati dan menerima kebenaran. 2. Kuasa Allah yang tak terbatas. Kehidupan dan kematian Namrud menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak atas semua makhluknya. Tiada seorang pun yang dapat melawan ketentuan Allah. Nah, selanjutnya perlawanan terhadap keadilan. Perlawanan Namrud terhadap Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah menunjukkan bahwa tindakan yang menentang kebenaran dan keadilan akhirnya akan berakhir pada kebinasaan. Kesimpulan, akhir kehidupan Raja Namrud sebagai musuh Nabi Ibrahim merupakan peringatan tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan sikap rendah hati. Kisah ini menjadi inspirasi bagi umat beriman untuk tetap teguh pada kebenaran dan percaya pada pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai tantangan, serta menghindari sifat sombong yang dapat mengantarkan kebinasaan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin bahas aspek lain dari kisah ini, silahkan diberitahu. Keteladanan Nabi Ibrahim dalam berkorban. Ini ChatGPT menjawab, keteladanan Nabi Ibrahim dalam berkorban, terutama dalam konteks kisah kehilangan seorang putra Ismail, adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan makna spiritual dan moral. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan keteladanan Nabi Ibrahim dalam berkorban. 1. Ketaatan kepada Allah. Perintah Allah,
Keteladanan utama yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim adalah ketaatannya kepada perintah Allah. Ketika Allah merintahkan Ibrahim untuk menjatuhkan Ismail, Ibrahim tidak ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Ini menyatakan kepatuhan total kepada Allah yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam mengutamakan perintah Allah di atas segala-galanya. 2. Keberanian dan keikhlasan. Menghadapi ujian, Nabi Ibrahim menunjukkan keberanian dan keikhlasan yang luar biasa dalam situasi yang sangat emosional dan sulit, di mana ia harus mengorbankan anaknya sendiri. Ibrahim tetap teguh. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya keikhlasan dari beribadah, bahkan ketika menghadapi tantangan besar. 3. Pengorbanan yang besar. Kasih sayang kepada Ismail. Pengorbanan Ibrahim tidak hanya terkait dengan tindakan fisik, tapi juga melibatkan perasaan cinta kasih sayangnya kepada Ismail. Dia mengerti bahwa perintah Allah harus diutamakan. Meskipun itu berarti harus melepaskan sesuatu yang paling berharga baginya. Ini menggambarkan makna sejati dari pengorbanan. 4. Kepasrahan dan tawakal. Tawakal kepada Allah. Dalam menghadapi perintah yang sulit, Nabi Ibrahim menunjukkan tawakal yang tinggi. Ia percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih baik, terlepas dari apa yang terjadi. Sikap tawakal ini merupakan teladan penting bagi umat Islam untuk senantiasa berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan. 5. Penerimaan Allah terhadap pengorbanan. Penerimaan Allah terhadap pengorbanan. Mukjizat pengganti Ismail. Allah menguji Ibrahim dengan perintah untuk mengorbankan Ismail, tetapi pada saat-saat terakhir Allah mengganti Ismail dengan seekor domba. Ini menunjukkan bahwa Allah menerima niat dan mengorbankan Ibrahim, serta memberi ketidakseimbangan yang lebih baik. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa Allah akan selalu mengerti dan mengapresiasi pengorbanan yang tulus dari hambanya. 6. Berkorban. Tradisi korban dalam Islam, keteladanan Nabi Ibrahim menjadi dasar bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah korban setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha. Korban menjadi simbol keteguhan iman dan pengorbanan, mengingatkan umat Islam untuk selalu bersyukur dan berbagi dengan sesama. 7. Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Kepedulian sosial. Pengorbanan Nabi Ibrahim untuk mencerminkan nilai kemanusiaan, di mana umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap sesama dan berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Melalui ibadah korban, umat Islam diingatkan untuk memperhatikan dan membantu orang-orang kurang beruntung. Kesimpulan, keteladanan Nabi Ibrahim dalam berkorban adalah pelajaran berharga tentang ketaatan, keberanian, keikhlasan, tawakal, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kisah ini, umat Islam mengajarkan untuk mengutamakan perintah Allah dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan, serta untuk senantiasa berbagi dengan membutuhkan, senantiasa berbagi dengan yang membutuhkan. Keteladanan ini menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari dengan iman dan pengorbanan yang tulus. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau aspek lain yang ingin Anda diskusikan, silahkan beritahu. Terima kasih atas informasi sangat berharga untuk dakwah Islam. Salam dari Raja Ula 01 tertanda R Swatiasa GMM. Sama-sama Swatiasa M senantiasa bisa membantu. Jika ada pertanyaan atau informasi lain yang Anda perlukan di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi. Salam dari saya juga untuk Raja Ula 01. Semoga dakwah Islam selalu mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Inilah kerjasama antara tim Radio Nusantara, saya Supardi SHGMM bersama dengan ChatGPT menghasilkan nuansa keilmuan yang
spesifik yang bisa diterapkan dalam kehidupan, dan insya Allah menambah keilmuan, menambahkan keberkahan, dan menambahkan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an azim wa nabi ayati wa til hakim taqabbal maghfirahim. Aku dah ada wastarkun syari muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa firahim. Sallallahu alaihi wasallam baradawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.